Apa kabar Sobat Swan? Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang uji validitas dan reliabilitas. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang koefisien konsistensi internal, di mana koefisien konsistensi internal itu bisa diukur dari 3 hal. Yang pertama, dengan menggunakan metode teknik belah dua Spearman-Brown atau yang dikenal dengan istilah split half. Yang kedua, menggunakan metode Corder-Richardson atau yang dikenal dengan istilah KR20 dan KR21, dan yang ketiga adalah metode Cronbach-Alpha. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang metode Corder-Richardson atau yang dikenal dengan istilah KR20 dan KR21. Persamaan antara kedua metode ini jika instrumen yang kita gunakan memiliki skala pengukuran dikotomus atau memiliki skor 1 dan 0. KR20 itu digunakan ketika terdapat instrumen dengan jumlah soal yang valid itu berjumlah ganjil. Bagaimana rumus dari KR20? Rumus yang akan kita gunakan adalah sebagai berikut. Dengan RI itu merupakan reliabilitas soal, K itu merupakan jumlah butir soal, S kuadrat T itu merupakan variansi total, PI itu merupakan proporsi kategori 1 atau yang mendapatkan skor 1, dan QI itu dihitung dengan menggunakan rumus 1 min P. Nah, untuk KR21 kita menggunakan rumus sebagai berikut. RI sama yaitu reliabilitas soal, K adalah jumlah butir soal, X itu adalah rata-rata skor total, dan S kuadrat T adalah variansi total. Untuk memudahkan Sobat Swan memahami tentang perhitungan KR20 dan KR21, berikut kita akan mengilustrasikan suatu contoh soal atau kasus di mana kasus berikut kita akan melihat bagaimana minat siswa untuk masuk ke perguruan tinggi. Di sini kita akan mewawancarai 10 orang responden. Terdapat 10 responden yang kita wawancarai dan kita akan melaksanakan atau mengajukan 5 pertanyaan. Nah, 5 pertanyaan nanti akan dihitung dengan menggunakan skala pengukuran dikotomus. Untuk memudahkan perhitungan, maka kita akan mencoba membentuk dalam tabel berikut, di mana responden kita terdiri dari 10 orang. PI ini merupakan proporsi responden yang menjawab benar untuk butir soal nomor 1, atau yang mendapatkan skor 1 untuk butir soal yang pertama, di mana PI untuk butir soal yang pertama adalah sebesar 0,5 diperoleh dari banyaknya yang menjawab atau yang mendapat skor 1 yaitu sebanyak 5 orang dibagi dengan total responden yaitu 10, sehingga nilai PI yang kita peroleh adalah 0,5. Sedangkan QI itu diperoleh dari 1 min PI yaitu sebesar 0,5. X itu merupakan total jawaban dari responden yang memperoleh skor 1 yaitu sebesar untuk responden pertama yaitu sebesar 3. Nah, langkah pertama, kita akan menghitung total varians. Total varians kita notasikan dengan S kuadrat T, kita masukkan ke dalam rumus, sehingga diperoleh total variansnya adalah sebesar 2,01. Kemudian kita akan melanjutkan dengan menghitung KR20. Diperoleh nilai dari reliabilitas untuk soal yang pertama adalah sebesar 0,69. Nilai ini akan kita bandingkan dengan tabel interpretasi koefisien reliabilitas, di mana secara umum jika nilai reliabilitas lebih besar dari 0,6 maka dapat kita katakan bahwa dia sudah reliable. Dengan kata lain, nilai reliabilitas untuk soal nomor 1 yaitu sebesar 0,69, lebih besar dari 0,6, sehingga dapat kita katakan bahwa butir soal nomor 1 sudah reliable. Baiklah Sobat Swan, kita akan melakukan analisis data tersebut dengan menggunakan aplikasi SwanStat. Langkah pertama, bagi Sobat Swan yang mau melakukan analisis dengan menggunakan software SwanStat, dapat mengunjungi link berikut ini, apps.swanstatistic.com. Berikutnya, untuk memulai analisis, kita akan mengupload data terlebih dahulu. Caranya, klik Browse. Setelah itu, pilih data yang akan kita lakukan uji. Klik Open. Nah, setelah data selesai diupload, maka pada menu Select Data yang aktif, kita dapat memilih Upload Data. Nah, pada tabel di bawahnya akan ditampilkan data yang akan kita lakukan
pengujian. Nah, karena kita akan melakukan pengujian analisis reliabilitas, maka pada menunya kita akan pilih instrumen tes. Kemudian kita pilih reliabilitas. Kemudian kita akan memilih item pertanyaan yang akan kita lakukan pengujian validitas. Kemudian, karena skala data yang kita gunakan merupakan skala dikotomus, maka metode yang kita gunakan adalah metode Coudert-Richardson. Nah, untuk kali ini kita akan menggunakan KR20. Untuk select threshold, ini merupakan batas minimum untuk menyatakan bahwa suatu soal dikatakan reliable. Nah, di sini kita mengatakan bahwa minimumnya adalah 0,6. Kemudian klik Run. Untuk melihat hasilnya dapat kita lihat di output. Hasil yang diperoleh nilai reliabilitas yaitu sebesar 0,63. Nah, artinya nilai reliabilitas lebih besar dari batasnya, sehingga alat ukurnya reliable, atau dapat dikatakan alat ukurnya konsisten apabila dilakukan pengukuran berulang kali pada jenis partisipan yang sama. Baiklah, sekian untuk materi tentang uji validitas dan reliabilitas. Semoga Sobat Swan dapat memahami materi yang telah kami jelaskan. Sampai jumpa.